Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sesuatu terkait dengan uang kuliah tunggal. Jadi, beberapa hari terakhir ini, kalau saya perhatikan di media sosial, ini sedang ramai. Ada dua kasus yang saya lihat. Saya tidak ingin menyebutkan nama kampusnya, karena menurut saya tidak etis apabila saya menyebut nama kampusnya. Cuma ini cukup ramai. Jadi ada satu kampus yang menyelenggarakan ujian mandiri atau seleksi mandiri, kemudian banyak dikomentari karena ada yang namanya sumbangan yang mungkin bagi sebagian orang dirasa sangat wow, alias mahal banget. Kemudian ada juga kampus yang didemo oleh mahasiswanya. Ini kasusnya mirip juga. Ini terkait dengan uang kuliah. Sedangkan satu sisi, kurang lebih sebulan yang lalu, yaitu pada tanggal 19 Juni 2020, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sudah melakukan suatu sosialisasi. Sini saya akan share sosialisasinya. Itu tentang ketentuan penyesuaian UKT, dana bantuan UKT mahasiswa, bos afirmasi dan bos kinerja. Di sini saya tidak akan membahas dana bos karena itu di luar ranah saya sebagai dosen di perguruan tinggi negeri. Saya akan membahas hanya dua, ketentuan penyesuaian UKT dan dana bantuan UKT. Dan di sini sudah diatur dalam suatu Permendikbud. Permendikbudnya itu Permendikbud nomor 25 tahun 2020. Oke, kita lihat. Ini ada sosialisasi yang sudah disampaikan oleh Mas Menteri saat itu. Jadi ada ketentuan yang pertama dan dana bantuan. Oke, untuk ketentuan sendiri ini cukup menarik ya. Yang pertama, untuk mahasiswa yang terkendala COVID, di keluarganya terkena masalah COVID terutama selama pandemi ini terkait dengan ekonomi. Nah, ini nilai UKT-nya ini dapat disesuaikan untuk mahasiswa yang keluarganya mengalami kendala finansial akibat pandemi. Kemudian yang menarik di sini adalah apabila mahasiswa tersebut sedang cuti kuliah atau tidak mengambil SKS sama sekali, misalnya sedang menunggu kelulusan, maka tidak wajib membayar UKT. Jadi kalau 0 SKS atau sedang cuti tidak wajib. Jadi di sini manfaatnya adalah hemat biaya saat tidak menikmati fasilitas dan layanan kampus. Dan berikut ada kebijakan baru terkait dengan pemimpin perguruan tinggi dapat memberikan keringanan UKT atau memberlakukan UKT baru terhadap mahasiswa. Jadi ini UKT ini memang tahu saya agak sedikit kurang fleksibel. Jadi kalau sudah ditentukan nilainya itu sangat sulit untuk diturunkan. Apalagi kalau PTN yang masih satker ya, itu susah. Jadi kurang tahu kalau yang BLU atau yang PTN beda. Kemudian kebijakan berikutnya, ada kebijakan bagi mahasiswa yang hanya mengambil kurang dari atau sama dengan 6 SKS. Jadi biasanya untuk mahasiswa tingkat akhir ini hanya membayar UKT 50% saja. Jadi tidak full. Jadi contohnya adalah bagi mahasiswa semester 9. Contohnya adalah karena molor mata kuliahnya, jadi dia semester 9 bagi program sarjana atau sarjana terapan. Atau yang semester 7 bagi mahasiswa program diploma 3. Artinya terjadi penghematan. Nah, kemudian terkait yang kedua, yaitu jenis keringanan. Nah, jenis keringanan ini menariknya satu adalah cicilan. Jadi sekarang UKT itu boleh dicicil. Jadi mahasiswa dapat mengajukan cicilan UKT bebas bunga 0%. Jadi mahasiswa boleh mencicil. Dan kemudian jangka waktu pembayarannya, cicilan tersebut disesuaikan dengan kemampuan ekonomi mahasiswa. Kemudian UKT juga terkait COVID-19 ini dapat ditunda. Jadi mahasiswa dapat melakukan penundaan pembayaran UKT.
dan tanggal pembayarannya disesuaikan dengan kemampuan ekonomi mahasiswa. Kemudian yang ketiga adalah terkait dengan penurunan UKT. Jadi mahasiswa tetap membayar UKT namun dapat mengajukan penurunan biaya. Kemudian jumlah UKT baru disesuaikan dengan kemampuan ekonomi mahasiswa. Yang keempat adalah terkait dengan beasiswa. Nah, semua mahasiswa berhak mengajukan diri untuk beasiswa Kartu Indonesia Pintar Kuliah atau KIP Kuliah atau skema beasiswa lain yang disediakan oleh perguruan tinggi. Nah, ini kriteria penerimaan sesuai dengan ketentuan program beasiswa yang berlaku. Kemudian terkait dengan bantuan infrastruktur, semua mahasiswa dapat mengajukan bantuan dana untuk jaringan internet dan pulsa. Nah, ini cukup oke ya, karena pembelajaran online atau daring ini akan sampai berlanjut ke akhir tahun 2020. Jadi ini sangat membantu karena di kampus saya, di Politeknik Negeri Jakarta, ingat ya Politeknik, tidak ada universitasnya, sudah ada arah kebijakan ke sana, tidak hanya bagi mahasiswa, tapi juga bagi dosen. Kemudian, ketentuan berdasarkan pertimbangan masing-masing PTN. Jadi ini kembali lagi pada PTN masing-masing. Nah, kemudian untuk terkait dengan besarnya biaya UKT, nah ini sebenarnya ada di pasal 10 di Permendikbud ini, yaitu PTN dapat memungut iuran pengembangan institusi sebagai pungutan dan atau pungutan lain selain UKT dari mahasiswa, program diploma dan program sarjana, 1. bagi mahasiswa asing, 2. kelas internasional, 3. yang melalui jalur kelas kerjasama dan atau mahasiswa yang masuk melalui seleksi mandiri. Oke. Iuran pengembangan institusi sebagai pungutan dan atau pungutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak dikenakan bagi mahasiswa yang secara ekonomi tidak mampu. Kemudian, besaran iuran pengembangan institusi sebagai pungutan dan atau pungutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditentukan berdasarkan prinsip kewajaran, proporsional, dan berkeadilan dengan memperhatikan kemampuan ekonomi mahasiswa, orang tua mahasiswa, atau pihak lain yang membiayainya. Nah, di pasal 4, di ayat 4-nya, PTN dilarang, jadi PTN ya, menggunakan iuran pengembangan institusi sebagai pungutan dan atau pungutan lain sebagaimana dimaksud ayat 1 menjadi dasar dalam penentuan penerimaan atau kelulusan mahasiswa. Jadi boleh sebenarnya ada semacam iuran atau pungutan lain di luar UKT, tapi yang penting adalah wajar dan tidak boleh dijadikan sebagai dasar penerimaan atau kelulusan mahasiswa. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di Ngacapuk edisi selanjutnya.